Indonesia sendiri sudah jelas-jelas ya ada beberapa ideologi yang dilarang ya. Ya salah satunya PKI. Nah, hembusan isu PKI itu, komunisme itu di Indonesia mulai terasa lagi. Nah, ada antisipasi apa itu dari DPC PS Kabupaten Cirebon untuk apa namanya mencegah isu komunisme, bahkan sampai ada gerakan-gerakan komunisme di Cirebon? Ya, yang pertama bahwa disadari ataupun tidak disadari oleh warga bangsa, ini kan dari luar itu artinya budaya-budaya luar masuk ke kita yang sejatinya adalah itu untuk menghancurkan kita. Dari mulai budaya, dari narkoba, dari pergaulan apa dan seterusnya, itu yang sesungguhnya itu akan merusak mentalitas generasi bangsa. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya ideologi kita yang pada saat itu dilarang sesuai dengan TAP MPR nomor 25 kan 1966 kan. Nah, itu kan ajaran komunis kan dilarang. Nah, sekarang dihembuskan lagi. Nah, kemudian pada saat itu juga sempat mengemuka harus minta maaf kepada PKI. Nah, ini kan menjadi sebuah apa namanya pemikiran kan, pemikiran bagi generasi bangsa kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal tadinya kita kan sudah adem-adem aja kan. Artinya ya PKI yang bukan PKI kita jalan. Kok kita dibangunkan? Bahkan ada seseorang yang dengan bangganya aku anak PKI. Nah, ini kan sama aja namanya apa? Membangunkan macan yang sedang tidur. Sebenarnya kalau kita lagi ayam-ayam nggak usah bicara seperti itu. Kita berdamai. Artinya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan gitu. Jadi kalau misalkan itu kan seperti kita membangunkan sejarah kembali kan gitu. Nah, terlepas pro dan kontra itu kita, karena saya tidak sebagai pelaku sejarah kan, cuman hanya kita membaca sejarah. Dan pada saat itu pun kata orang-orang tua dulu, ya memang keberadaan apa semacam pembunuhan kepada ulama apa dan seterusnya itu terjadi hal itu. Nah, itu kan sangat khawatir. Nah, itu seperti itu. Nah, ajaran-ajaran seperti itu kan memang dilarang oleh negara. Nah, sepertinya itu akan mencoba untuk digeser. Ada penggeseran seperti itu. Nah, ini kan akan menjadi sebuah dilema ke depan kan itu. Oleh karena itu ya tolonglah bagi para pemikir-pemikir bangsa, cobalah kita ditata kembali supaya negara ini aman, nyaman, tentram. Ya, jadi ya harusnya kita semua pedulilah pada bangsanya sendiri. Kalau bukan kita semua warga bangsanya sendiri yang mempedulikan bangsanya sendiri, bagaimana? Nanti kita akan hancur negara ini, kan gitu. Oleh karena itu sudah saatnya ayo kita bareng-bareng meleklah ini bagaimana gitu tuh. Sementara isu-isu luar negeri semua semakin masif. Kan gitu. Semua pengen mencengkerama Indonesia kan. Nanti apa kita ini kan gitu. Ayolah kita sadar diri. Udah saatnya bertobat. Mereka dapat duit banyak, duit harta banyak, mati nantinya. Itu nggak dibawa. Dikubur juga ya? Dikubur juga, mati juga. Jadi belum mati, sadar. Udah, cepet gitu. Ayo bareng-bareng negara ini ditata kembali dengan baik dan benar. Supaya tujuan negara untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya itu. Nah, kemudian juga kaitan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan keadaannya begini, bagaimana? Orang sekolah aja susah, nggak berangkat, apa itu ini kan? Tuh. Jadi bagaimana nanti ini generasi bangsa kita gitu? Tinggal lihat aja bagaimana ke depan. Iya. Nah, iya. Kemudian isu komunisme memang jadi salah satu isu hangat ya, tentang bagaimana tetap
NKRI harga mati gitu. Artinya kan Pancasila sebagai ideologi gitu. Nah, ada lagi salah satu isu yang cukup mengganggu juga, nah, tentang radikalisme. Nah, bagaimana sih pandangan radikalisme di Indonesia menurut pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon? Itu cukup sentral. Cirebon dengan notabene Islamnya yang cukup banyak gitu ya, adem ayem seperti ini, sempat juga gitu ada isu radikalisme yang muncul gitu. Ya, radikalisme yang kemudian menjadi salah satu label. Saya kira radikalisme itu adalah label yang dibuat oleh sekelompok orang kepada orang yang lain gitu. Problemnya siapa yang kemudian melabeli dan siapa yang dilabeli gitu kan. Jadi Islam sendiri kan tidak mengajarkan radikal ya, atau bukan agama yang ismenya itu radikal. Sesuai dengan namanya, Islam itu adalah salam. Islam itu adalah keselamatan dan kedamaian. Jadi kalau ada hal yang itu dilabelkan kepada Islam, itu sesungguhnya salah alamat gitu. Itu saja saya kira, dan kita harus menjauhkan generasi muda kita dari isme-isme yang seperti itu, radikalisme dan lain sebagainya. Dengan apa ya? Dengan kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa ya, yang kemudian sudah tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang di dalamnya itu syarat dengan nilai-nilai Islam ya. Nilai-nilai yang kemudian menjadi ya tadi semangat bersama para pendiri bangsa ini. Insya Allah ketika kita kembali kepada konsep dasar kita, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka yang namanya radikalisme, kemudian terorisme dan lain sebagainya itu akan jauh dari kita. Kita buktikan gitu bahwa kita bukan tidak menganut itu ya. Kita adalah bangsa atau bangsa yang damai. PS pasti garda terdepan untuk itu ya. Oh ya, siap. PS tetap jaya selamanya. Iya. Nah, untuk penutup ada pesan Kang untuk milenial Kabupaten Cirebon dari PS? Ya. Yang pertama, saya berpesan pada generasi muda harus sadar diri bahwa semakin banyak cobaan yang menghadang kita, baik dari sisi budaya, dari sisi pergaulan, ya minuman dan sebagainya lah, yang sejatinya itu adalah akan merusak generasi bangsa dan termasuk pada dirinya sendiri dengan kita minum, mabok-mabokan, ya pokoknya yang bersifat kekerasan itu. Nah itu hindari. Nah nggak ada manfaatnya buat kita. Nah negara kita negara hukum. Kalau kita misalkan kita mabok-mabokan, kita ditangkap polisi. Kita misalkan ribut-ribut, ya nanti ditangkap polisi, untungnya kan apa? Jadi sudah saatnya kita, ayolah mempersiapkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini jadilah kita yang bermanfaat. Insya Allah kalau kita jadi orang bermanfaat untuk orang lain, damai kita ini. Nah sejatinya kemudian kita kan sampaikanlah sesuai dengan motonya kita. Qulil haqqo walau kana murra. Ini moto saya LBH Sunan Gunung Jati. Qulil haqqo walau kana murra. Sampaikanlah yang pahit pahit. Nah, itu sampaikan. Nah, itu benar ya? Iya, ya makanya itulah konsekuensinya. Saya LBH Sunan Gunung Jati motonya seperti itu. Nah, kebetulan saya kan di LBH Sunan Gunung Jati, saya sebagai pendiri juga. Itu. Nah, saya juga dengan kawan-kawan PS di pusat, insya Allah nanti akan kita bahas sebagai masukan dalam rancangan HIP itu, haluan ideologi Pancasila. Nanti akan kita rumuskan. Ya memang itu ada sebuah penyusupan hukum di situ yang sejatinya akan merugikan umat Islam, dan sebenarnya bukan umat Islam saja. Kalau kita ini, ya itu, nah pasti kan itu. Kita sudah damai, kita hidup berdampingan, sudah agama kan sudah kalau kita bicara soal agama sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 29.
diberi kebebasan orang untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah kan gitu, itu apa, negara tidak membatasi. Nah kemudian juga kaitan dengan TAP MPR itu tentang larangan ajaran komunis itu memang benar itu kan gitu, sudah benar itu artinya itu. Nah perlu iya itu harus dijaga. Nah adapun misalkan ada hal lain yang menurut mereka yang berseberangan tentang misalkan nilai-nilai keadilan, ya ada hal lain yang perlu kita perdalam untuk di sebuah pasal tersebut kan gitu. Tapi bukan menggeser, membuang yang sudah ada, kemudian itulah adalah penjagalan itu. Nah, jadi PS pun peduli tentang itu dan insya Allah akan kami bicarakan dengan tingkat pusat apa yang akan kita usulkan kepada DPR RI kaitan dengan RUU tadi. Iya, insya Allah nanti kita bicarakan dengan tim-tim di pusat. Nah, kemudian kita di sebuah draft kan gitu untuk kita usulkan ke Jakarta. Kalau pesan dari Kang Hozin? Saya kira pertama mari kita pahami dan dalami sejarah dengan benar. Karena sejarah akan menuntun kita ke arah mana, arah yang kita tuju. Ya. Termasuk memahami sejarah negeri kita, Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu generasi muda atau kaum milenial ini jangan melempem. Iya, terlena lah. Ya. Pelajari sejarah, karena sejarah itu adalah la'ibratan li ulil albab, menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Ini penting sekali. Ke arah mana kita akan tuju itu dari bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan sejarah. Oleh karena itu salah satunya tadi, mari kita pelajari sejarah bangsa ini dengan benar, ya, dari sumber yang valid, dari referensi yang ya dipercaya, sehingga kita menjadi generasi yang terus mencintai negeri ini, sehingga NKRI harga mati itu bukan hanya sekedar jargon, tapi akan menjadi sesuatu yang harus kita jaga bersama. Saya kira itu, ya, sekali lagi mari kita belajar dan kaji sejarah, ya, karena PS ini adalah bagian dari sejarah dan pelanjut dari sebuah sejarah. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Ya, hidup PS, hidup PS, jaya selamanya. NKRI harga mati. Oke. Itu tadi perbincangan saya dengan senior dan guru-guru saya semua. Beliau ini luar biasa keduanya. Kang Mustamid, Direktur LBH juga, kemudian dosen juga ya. Ya. Banyak jabatannya, saya nggak hafal. Termasuk juga Kang Hozin. Beliau juga dosen juga, aktivis pendidikan, pejuang juga sama-sama. Artinya dua tokoh ini adalah percontohan bagi generasi milenial, khususnya untuk Kabupaten Cirebon. Kita yang muda masa akan kalah oleh mereka. Kita harus menjadi orang yang lebih luar biasa dari senior-senior kita. Bagus. Karena bagaimanapun kita adalah penerus. Keberhasilan guru, keberhasilan kiai, keberhasilan generasi sebelumnya adalah bagaimana generasi selanjutnya yang lebih baik. Semoga generasi kita yang akan datang kemudian lebih baik dari generasi sebelumnya. Walafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.